wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan, dan kita harapkan kelak nanti syafaatnya pada hari kiamat. Para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya putra putri daripada keluarga almarhum al-maghfurlah Kiai Darwis, Kiai Ismail bin Kiai Abdul Bari rahimahullah wa hafidhahumullah, Kiai Mahrus, Kiai Asim, dan semua putra putrinya, yang kita doakan semoga mereka semuanya diberikan kekuatan melebihi kekuatan orang tuanya, diberikan keberkahan melebihi daripada keberkahan orang tuanya, diberikan anugerah melebihi daripada anugerah ayahnya, dan semoga terus bersambung anugerah tersebut sampai anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Terutamanya man kaulah Kiai Taifur Ali Wafa, Kiai Muqtadir, Kiai Samsuddin, dan sedejenah para kiai. Kalau minta maaf tak situng-situngah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan para pejabat baik sipil maupun militer yang berhadir, dan yang saya banggakan, saya doakan, dan saya berharap doanya mereka semuanya, saudara-saudara kami yang berhadir pada malam ini, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, banyak tadi sudah kita dengar nasihat-nasihat yang sungguh luar biasa dalamnya dan penuh dengan dagingnya. Semuanya daging, semuanya manfaat, semuanya nasihat untuk kita semuanya, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya hanya ingin menambahkan bahwasanya apa yang kita lakukan pada malam ini, kita menghadiri perayaan 100 hari daripada wafatnya al-maghfurlah Kiai Darwis, Kiai Ismail ibn Kiai Abdul Bari. Itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Kalau bukan karena taufik dan ada di sini. Luar biasanya itu karena apa? Luar biasa itu karena kita ada ta'alluq dan ada melakukan tasabbuk untuk mendapatkan suatu kebaikan kelak nanti di akhirat. Tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini pada malam ini yang bisa mengandalkan satu saja daripada amal kebaikannya. Tidak ada. Salatnya yang mana? Puasanya yang mana? Baca Qur'annya yang mana? Hampir dikatakan tidak ada seorang pun di antara kita yang bersumpah bahwasanya ada satu saja amal kebaikan sudah pasti Allah terima. Tidak ada. Tapi yang bisa kita andalkan itu adalah syafaat. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak akan kita datang kepada para umara, agniya, kepada siapa saja, tapi yang kita datang nanti hanya kepada 3 golongan ini yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Keluarga kita tinggalkan, bahkan kita berpura-pura, bahkan kita berbohong ketika mereka memanggil kita dan kita memanggil mereka. Tapi yang bisa diandalkan adalah syafaat daripada 3 golongan ini. Siapa mereka? Yang pertama para nabi, tidak ada batasnya. Yang kedua para ulama, juga tidak ada batasnya. Dan yang ketiga adalah para syuhada. Beruntung kalau di dalam keluarga kita ada seorang syahid saja, maka insya Allah dia akan diberikan hak prioritas memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Tapi kalau para ulama tidak ada batasnya. Suatu waktu datang seorang anak muda kepada Syekhuna Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Maka kemudian
tatkala sudah berada di depan Syekh Abdul Jalani, kemudian dia tidak berhenti juga tangisannya, maka ditanya, kenapa engkau sampai sedemikian rupa? Ayah mau meninggal? Tidak. Ibu mau meninggal? Tidak. Apa yang terjadi? Maka beliau katakan bahwasanya ayahku ini memang benar Syekh meninggal dunia semenjak seminggu yang lalu. Masalahnya setelah 3 hari meninggal dunia, saya bermimpi 3 malam berturut-turut ayah saya ini diazab dan dibakar dalam kuburnya. Maka kemudian Syekh Abdul Jalani menundukkan kepalanya, lalu dia berkata, gal benar, ayahmu sekarang sedang diazab dalam kuburnya. Tambah menangis anak muda itu, tambah meraung tangisannya. Lalu beliau katakan, ya wahai Syekh, aku ini datang ke sini untuk meminta syafaat kepada kamu. Tolong ayahku, doakan ayahku supaya diangkat azabnya dari kuburnya. Di saat itulah kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani bertanya, dan ini yang harus kita resapi maknanya. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jalani bertanya semacam ini? Apa kata beliau? Wahai anak muda, apakah ayahmu dulu pernah belajar kepada saya? Dijawab spontan oleh anak muda itu karena dia tahu betul bagaimana ayahnya. Tidak wahai Syekh. Pertanyaan kedua, wahai anak muda, pernahkah ayahmu itu bersalaman dengan saya? Tidak wahai Syekh. Pertanyaan ketiga, pernahkah ayahmu itu makan bersama saya? Tidak wahai Syekh. Lalu pertanyaan keempat, ditanya sampai 4 kali pertanyaan, apakah ayahmu itu pernah jalan saja di depan rumah saya? Jalan di depan rumah saya. Dijawab, tidak wahai Syekh. Maka kemudian Syekh Abdul Jalani menundukkan kepala lagi, lalu dia berkata, baik, aku sudah dapat jalannya. Ternyata ayahmu cinta kepada seseorang, orang itu cinta kepadaku. Dari situlah saya akan berikan syafaat kepadanya. Subhanallah, diperintahkan anak muda itu pulang. Pagi harinya datang lagi Syekh Abdul Jalani, dia bergembira, bahagia, tertawa. Lalu kita, kenapa kau seperti demikian? Enggak, iya, semalam aku bermimpi ayahku dan dia berkata kepadaku, jazakallah khair wahai anakku, berkat doanya Syekh Abdul Qadir Jalani aku sekarang diselamatkan daripada azab dalam kubur kami. Di sini yang perlu kita pelajari adalah ternyata kita harus bertasabbuh, kita harus mendekat, kita harus melakukan sesuatu, termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Pada malam ini insya Allah kita pasti tahu bagaimana sepak terjangnya almarhum al-maghfurlah Kiai Ismail Kiai Darwis, di mana beliau itu luar biasa, bukan cuma mengajar, bukan cuma mengaji, bukan cuma berdakwah, tapi dia itu juga mempraktekkan bagaimana dia itu mengamalkan dengan ilmunya. Saya masih teringat bagaimana ketika beliau almarhum al-maghfurlah ketika di haul ayahnya yaitu Kiai Aswadul Bari yang kita datang bersama-sama, beliau bagaimana menghormati, bagaimana memuliakan, sudah sepuh seperti itu. Saya yang masih kecil, saya masih tidak ada apa-apanya, tapi beliau itu menghormati, memuliakan karena beliau tahu bahwasanya ayah saya itu adalah sahabat karibnya beliau. Ini menandakan bahwasanya betul-betul dia itu mengamalkan dengan ilmunya, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan pada ini menjadi sebab dan penyambung kepadanya. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Apalagi saya punya abah selalu berkata begini, dan ini adalah motivasi buat kita semuanya. Ayo kita berjuang, dan harus ingat bahwasanya kita ini para ulama, para dai, para ustadz yang dikatakan oleh saya punya abah, beliau selalu menyampaikan kalau ada seorang kiai datang, seorang ustadz datang, beliau katakan, sabar ya para kiai, sabar ya para bunyai, sabar ya para dai, sabar ya para ustadz. Kenapa dikatakan sabar? Karena memang ulama seperti kata Nabi SAW dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya Nabi, bukan waris yang enak-enak saja, makannya enak-enak, tempat tidurnya, tempat makannya, dan juga tempat keadaannya enak-enak. Bukan itu saja, tapi yang nggak enak juga diwarisi. Sehingga kita ini para ulama, para dai jangan baperan. Bahkan salah satu daripada mujahadah yang saya lakukan sekarang ini, sekarang kalau kita buka di sosmed, baik itu TikTok, Instagram dan sebagainya, Allah luar biasa, banyak yang mencaci maki. Saya setiap live selalu dicaci maki, dikatakan sudah tes DNA belum, dikatakan begini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya menikmatinya, saya baca satu-satu, saya dengarkan mereka berbicara dan sebagainya. Karena kita cuma baca, kita nggak kata-katanya langsung. Kita tidak dicaci maki langsung, tapi Nabi SAW itu langsung dicaci maki, diinjak kepalanya. Nabi SAW diblokade dalam satu lembah, tidak diberi makan sampai selama 3 tahun lamanya. Itu Nabi SAW menjalankan. Itu maksudnya Nabi SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Makanya saya punya abah berpesan, para kiai sabar ya, karena antum semuanya itu bekerja bukan pada manusia.
Antum ini bekerja langsung kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu, memperjuangkan syariatnya Allah Ta'ala ini, maka Allah akan bantu urusan kalian, urusan keluarga kalian. Sehingga kita lihat tidak ada satu kehidupan yang begitu mudah dan begitu dibantu kehidupannya melebihi daripada kehidupan para kiai, para alim ulama, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua kalian itu, kata saya punya apa? Bekerja untuk Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad telah bersabda, ana khairu mujazin, ana khairu mukafi. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin wa lam yukafihu fa ana ukafihu yaumil qiyamah. Kalau seumpama kalian itu harus tahu, aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seandainya ada di antara kalian berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya kelak nanti untuk kalian di hari kiamat. Sehingga banyak para ulama yang kalau berbuat baik tidak ingin dibalas. Kenapa? Karena supaya dapat balasan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Ini dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan. Bagaimana kalau para kiai, para alim ulama, para dai, para ustadz itu semuanya melaksanakan semuanya untuk Nabi Muhammad, apa tidak mendapatkan balasan dari Muhammad? Apa kata saya punya apa? Paling sedikit balasannya para kiai, para alim ulama, para dai, para ustadz berjuang untuk Nabi Muhammad waktu mereka meninggal dunia Rasulullah hadir. Semoga itu semuanya kita laksanakan. Satu lagi yang selalu disampaikan oleh saya punya abah, ini penting sekali untuk disampaikan. Apakah Nabi Muhammad yang berposisi sebagai sosok yang paling dibenci oleh iblis, yang paling dibenci oleh setan, setelah Nabi Muhammad meninggal selesai sudah dendamnya, kebenciannya iblis? Tidak, terus berlanjut, bahkan tambah lagi bencinya, dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kepada Nabi Muhammad yang menjadi sebab banyak umatnya itu kemudian mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, kepada manusia saja yang menjadi sebab kakek moyangnya yaitu Nabi Adam yang menjadi sebab iblis kemudian dikutuk selama-lamanya. Walaupun yang kafir, walaupun yang muslim, itu dendamnya, bencinya kepada manusia luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian tahu bagaimana bencinya iblis, kalau seumpama Allah memberikan izin iblis itu, setan-setan itu bisa menyentuh badan kalian, maka niscaya mereka akan mencincang badan kalian sampai kalian sirna semuanya dari saking bencinya. Sehingga beliau selalu sampaikan, apakah kalau Nabi Muhammad meninggal kemudian selesai sudah dendam? Tidak. Terus anak keturunannya akan digonjang-ganjing. Terus para ulama yang meneruskan perjuangannya akan digonjang-ganjing, akan diganggunya, akan dilakukan sesuatu perlakuan yang paling keji mereka lakukan. Termasuk apakah Kiai Darwis rahimallahu rahmatal abrar setelah meninggal dunia sudah selesai bencinya setan kepada beliau almarhum? Tidak. Masih tetap benci, masih tetap dendam. Berapa banyak yang masuk di pondok ini keluar sudah menjadi orang soleh, bahkan menjadi ustadz juga, bahkan membuka pondok pesantren. Berapa banyak dengan pengajiannya orang itu berubah. Berapa banyak orang yang tidak baik berubah menjadi orang baik karena dia. Dendamnya sampai sekarang tetap kusumat. Sehingga apa? Putra putrinya, anak cucunya akan dibuat. Bagaimana caranya supaya mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang diangan-angankan oleh Kiai Darwis, itu yang dilakukan. Sehingga kita lihat kalau sudah pondok itu kiainya meninggal, maka anak keturunannya itu biasanya berantem, bercerai-berai, saling memusuhan dan sebagainya. Hanya karena dendamnya setan. Enggak bakal dibiarkan semacam ini. Oleh karenanya harapan saya masih teringat bagaimana saya punya abah 3 hari sebelum meninggal dunia. Beliau katakan, seingatnya Abi ini nggak pernah merasa bikin pondok ini. Subhanallah. Padahal pondok itu besar, muridnya sudah 650 orang, banyak yang keluar daripada dalwa. Tapi beliau merasa, demi Allah, Abi ngerasa Abi tidak pernah mencetak seseorang, membina seseorang, mengajarkan seseorang, membangun bangunan ini, nggak pernah Abi. Tapi yang ada, Allah memanjakan saya dengan kebaikan, mungkin berkat doa kedua orang tua Abi, mungkin berkat doa guru-guru Abi, sehingga Abi diberikan, dimanjakan dengan kebaikan ini. Tapi ingat wahai anak-anakku, ini pondok bukan milik Abi, ini pondok milik Allah dan Rasulnya. Kalian semuanya berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya. Kalian harus merasa mulia, tapi sekaligus harus merasa khawatir, karena pondok ini, bangunan ini, setiap sisinya itu adalah milik Allah dan Rasulnya SAW.
Kita cuma mengabdi. Harapannya nanti kalau kita meninggal kita disambut oleh Nabi Muhammad. Nanti kalau kita meninggal kita berkumpul dengan Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Biarkan kita capek sekarang ini. Biarkan kita berusaha apa yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad kita lakukan sebaik-baiknya, sehingga konsep bagi orang yang pikir pesantren selalu teriang-iang di dalam perkataan saya punya abah. Beliau katakan, kita ini cuma merencanakan, tapi Allah yang melaksanakan. Apa susahnya sih kita berencana? Rencana yang banyak, bikin bodoh lagi, bikin bodoh lagi, bikin bodoh lagi. Enggak ruwet Ustaz bikin bangunannya. Itu apa kata Allah? Kita cuma bikin rencana, Allah yang melaksanakan. Kalau demi Nabi Muhammad kita sekarang susah payah, kita sekarang berkorban untuk Nabi Muhammad, maka nanti, kata saya punya abah, nanti waktu sakaratul maut Rasulullah hadir bersama kita. Semoga kita semuanya pada malam ini berkatnya ke Ismail, semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar tempat ini kecuali kita termasuk yang mencintai Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, yang mencintai keluarga Nabi SAW, dicintai oleh mereka, yang mencintai sahabat Nabi dan dicintai oleh mereka, yang mencintai para tabi'in dan dicintai oleh mereka, yang mencintai para ulama dan dicintai oleh mereka. Ya Allah, kami sangat tahu kami hanya bisa berdoa dan bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Kami sekarang berada di zaman yang sangat luar biasa, fitnahnya, dahsyatnya luar biasa, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau tadi kayak Mahrus, kita ini bukan gurunya nafsu, cek lepah tengah teh odi nikah fitnah seraja. Allah Ta'ala tidak mengatakan orang yang sukses itu yang punya uang yang banyak, yang punya jabatan yang tinggi, tapi Allah Ta'ala mengatakan faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Saya rabai, saya selamataki dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Enggak mudah menjaga semacam itu, enggak mudah. Demi Allah, sesuatu yang paling menyulitkan bagi saya, bagi para kiai, para ulama seperti sekarang ini, dilihat orang, disangka orang baik. Saya pakai imamah terpaksa, saya pakai gamis terpaksa, disangkanya saya ini orang baik. Padahal ini adalah salah satu fitnah yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memakai imamah, memakai gamis semacam ini menjadi contoh bagi yang lainnya, kecuali yang akan diminta pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Apakah betul-betul kita mengamalkan dengan ilmu kita? Apakah betul-betul kita itu praktekkan dengan isi daripada ilmu kita? Itu semuanya sesuatu yang sangat berat. Oleh karena yang bisa menyelamatkan kita semuanya adalah antum doakan saya doakan antum. Kita saling berdoa. Semoga dengan berkatnya ke Ismail, tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal di tempat ini kecuali selamat daripada fitnah, terutama fitnah akhir zaman. Ya Allah, berkatnya ke Ismail, ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau sampaikan dan Kau pastikan kepada kami. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali kami semuanya selamat daripada fitnah sampai kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kami sangat tahu ya Allah, Engkau telah berfirman summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kalau Allah sudah berkehendak, telinganya jadi tuli. Kalau Allah sudah berkehendak, matanya jadi buta. Kalau Allah berkehendak, mulutnya jadi bisu. Kalau Allah berkehendak, akalnya tidak bisa dipakai. Ya Allah, Engkau yang berkehendak, jadikanlah Kau berkehendak kepada kami. Allah, termasuk orang yang soleh, orang yang bersih hatinya, gak ada benci kepada orang, gak mengurusi orang, gak memvonis orang. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan pesantren-pesantren kami, selamatkan anak cucu kami. Ya Allah, hanya itu yang kami doa, yang kami minta. Kami harapan kami cuma satu, Engkau yang telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Kami adalah sesuatu itu ya Allah. Kami yang mohon, bahkan kami tidak meminta begini ya Allah, kecuali yang melintaskan dalam hati kami adalah Engkau ya Allah. Ya Allah, sempurnakan kenikmat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami tidak keluar tempat ini kecuali Engkau. Betul-betul pastikan kami adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, yang berada di dalam hati Nabi Muhammad, yang berada dalam pandangan Nabi Muhammad, yang meninggal dalam beriman kepada Nabi Muhammad, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan kemudian masukkan surga. Dalam surga di situ ada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh